Bismillah sahabat pemirsa, jumpa lagi di serial obat. Kali ini kita membahas tentang telmisartan, bagaimana cara mengkonsumsinya ya. Nah, jadi setelah menyelesaikan video ini, sahabat pemirsa akan mengetahui telmisartan ini golongan obat apa, bagaimana mekanisme kerjanya, apa-apa saja nama dagang yang ada di pasaran, pada ibu hamil termasuk kategori apa, termasuk obat resep dokter atau tidak, apa yang perlu disampaikan kepada dokter Anda ketika mengkonsumsi obat ini, kemudian resiko efek yang tidak diinginkan apa yang bisa terjadi, dan dengan obat apa saja bisa berinteraksi. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Jadi telmisartan ini merupakan salah satu obat yang digunakan untuk mengatasi tingginya tekanan darah ataupun hipertensi. Sebagai obat antihipertensi termasuk ARB, angiotensin reseptor blocker, atau obat yang bekerja dengan cara menghambat reseptor angiotensin. Jenis angiotensinnya berapa? Jenis angiotensin 2. Nah, jadi dengan dihambat reseptor angiotensin 2 ini akan membantu merelaksasi otot pembuluh darah. Dengan begitu, pembuluh darah yang sebelumnya menyempit menjadi lebih rileks, melebar, aliran darah lebih lancar, dan akhirnya tekanan darah akan turun. Ada beberapa nama dagang yang ada di pasaran, bisa sahabat pemirsa lihat di sini ya. Nah, jadi obat ini hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. Kenapa? Karena tentu kalau menggunakan obat antihipertensi dipastikan dulu hipertensinya jenis apa ya, dan ada macam-macam jenis obat antihipertensi. Nah, ini hanya salah satunya. Kemudian pada ibu hamil ini termasuk kategori D, artinya ada bukti positif mengenai risiko terhadap janin manusia, tetapi besarnya manfaat yang diperoleh mungkin lebih besar dari risikonya, misalnya untuk mengatasi situasi yang mengancam jiwa. Nah, oleh sebab itulah sekali lagi sahabat pemirsa, jangan menggunakan obat ini sembarangan, tetap dengan pemantauan dari dokter untuk mengetahui jenis hipertensinya. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan sebelum mengkonsumsi obat ini, tetap menginformasikan ada tidaknya riwayat alergi, terutama kalau ada riwayat alergi terhadap obat-obat tertentu. Kemudian diinformasikan apakah pernah mengalami angioedema, penyakit hati, atau dehidrasi, dalam keadaan dehidrasi, atau penyumbatan saluran empedu, penyakit jantung, ginjal, atau diet rendah garam, diabetes, dan tingginya kadar kalium di dalam darah atau hiperkalemia. Kemudian kalau sedang mengalami cuci darah atau sedang mengkonsumsi obat-obat antihipertensi yang lain ya. Nah, kemudian juga pada ibu hamil dan menyusui atau merencanakan kehamilan, karena ini tadi termasuk kategori D, ini juga perlu diinformasikan. Untuk mengkonsumsinya, waktunya kapan? Waktunya sebaiknya sama setiap hari. Sahabat pemirsa sudah pernah mengikuti video sebelumnya tentunya. Kalau 1 kali sehari itu artinya per 24 jam. Kalau 2 kali sehari artinya per 12 jam. Ini 1 kali sehari berarti per 24 jam. Bisa dikonsumsi sebelum atau setelah makan dengan bantuan segelas air, dan telan obat secara utuh, jangan mengunyah atau menghancurkannya lebih dahulu. Resiko efek samping yang tidak diinginkan bisa terjadi gejala pusing, terutama setelah bangun tidur atau duduk. Jadi sebaiknya ketika mengkonsumsi obat ini jangan terjadi perubahan posisi yang mendadak ya sahabat pemirsa, misalnya dari tidur langsung berdiri. Jadi pelan-pelan dari tidur duduk sejenak di samping tempat tidur, kemudian baru berdiri. Kemudian bisa sakit punggung, dan juga ada juga yang sampai serius efek yang tidak diinginkannya, diantaranya berat badan naik drastis atau bengkak-bengkak pada kaki dan tangan, kadar kalium yang meningkat. Ini ditandai dengan gejala mual, lemas, nyeri dada, detak jantung lambat atau tidak teratur atau lemah otot. Kemudian bisa jadi masalah buang air kecilnya terganggu, jarang buang air kecil atau urin yang keluar sangat sedikit, dan bahkan bisa menyebabkan keadaan pingsan. Interaksinya bisa menyebabkan risiko tekanan darah semakin turun, bisa meningkatkan risiko hiperkalemia kalau digunakan dengan suplemen kalium atau obat-obat diuretik hemat kalium,
seperti spironolakton. Diuretik adalah obat-obat yang digunakan untuk mengeluarkan cairan tubuh. Kalau digunakan bersamaan dengan kortikosteroid atau obat-obat antiinflamasi non-steroid seperti aspirin, ini khasiat antihipertensi dari telmisartan bisa berkurang. Selanjutnya bisa meningkatkan kadar litium atau digoksin di dalam darah kalau digunakan secara bersamaan. Demikian sahabat pemirsa bahasan kita kali ini mengenai telmisartan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.